Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya rindu mengawali renungan kita dengan sebuah statement dari seorang teolog, yaitu J.I. Packer. Dia bilang begini, kita bersemangat atas hal ini dan itu, tetapi semua itu hanya di permukaan. Pada dasarnya, kita tidak tertarik, tidak peduli, dan tidak tergerak oleh apapun, kecuali hal itu berkaitan dengan diri kita. Bapak Ibu sadar nggak sadar, kadang kita itu masuk ke egois loh. Setelah saya merenungkan pernyataan ini begitu ya. Padahal kita orang percaya, tapi kadang-kadang masuk ke egois begitu. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita lihat dulu, bahaya nggak buat saya? Merugikan nggak buat saya? Untung nggak gitu ya? All about me gitu, I am the subject. Mungkin nggak sih kita seperti itu Bapak Ibu? Menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik, tapi kita sendiri jarang melakukan hal yang sebaliknya. Kalau ada susah, kita telepon orang gitu ya, curhat sama dia, dia support kita, dia hibur kita. Tapi ketika dia yang susah, kita malah, aduh udahlah nanti deh, aku lagi sibuk nih. Atau nggak tahu kita harus menghibur seperti apa. Atau ketika kita menuntut orang lain untuk sabar sama kita, gitu ya, kita pengennya orang lain tuh sabar sama kita, tapi ketika kita yang mengalami, kita nggak bisa sabar sama orang lain. Atau di rumah, di rumah. Kita menuntut orang-orang rumah nyiapin segala sesuatunya di rumah. Nih yang di rumah, yang anak-anak muda nih gitu ya. Kita menuntut supaya semua orang di rumah nyiapin apa yang kita butuhin. Tapi ketika orang rumah minta kita cari 1001 alasan. Atau ada juga yang maunya dia lakuin dulu baru saya lakuin. Dia senyum baru saya akan senyum sama dia. Dia care sama saya baru saya akan care sama dia. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa jadi itu kita lakukan sebagai seorang percaya. Paulus punya potensi untuk melakukan hal yang sama sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita ingat Paulus ini adalah seorang yang dianiaya, dia ditindas, dia masuk penjara, dia habis akal, dia udah kapal karam dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir itu hal yang merugikan Bapak Ibu. Dan sebenarnya itu bisa jadi alasan buat Paulus berhenti melayani, berhenti memberitakan Injil, berhenti memberi diri. Dia punya alasan yang jelas, itu merugikan kok, saya nggak untung apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir lagi, Paulus tetap melakukan itu. Bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, Paulus ini sebenarnya orang yang hebat dan sebenarnya dia bisa menuntut orang lain untuk melayani dia. Di 1 Korintus 14 ayat 18 Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dia itu adalah seorang yang jago bahasa roh ketimbang orang-orang lain. Dia punya hak sebenarnya untuk menuntut orang lain melayani dia, untuk menuntut orang lain respect sama dia. Tapi dia nggak ngelakuin itu Bapak Ibu. Dia tetap merendahkan diri. Bahkan di 1 Korintus 14 lanjutannya ayat 19, Paulus sama sekali nggak pakai bahasa roh itu. Dia hanya pakai bahasa biasa untuk mengajar orang lain supaya orang lain mengerti. Jadi Bapak Ibu lihat, walaupun dia punya banyak hal yang bisa disombongkan begitu, tapi dia tetap membumi dan merendahkan diri. Dia tetap memberi diri, walaupun sekalipun dia harus menderita dan itu merugikan buat dia. Kenapa? Karena di 2 Korintus 5 ayat 14 bilang begini, Paulus yang tulis, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Paulus bilang kasih Kristus yang mengalir, kasih Kristus yang Paulus rasakan, kasih Kristus yang sudah mati buat dia, itu yang menggerakkan dia, yang men-trigger dia untuk memberi, walaupun untuk kasih sekalipun. Waktu nggak dianggap, waktu dia aniaya, waktu dihina, Paulus ingat Tuhan sudah lebih dahulu melakukan itu semua buat dia. Karena itu dia sadar, ketika dia sudah diberi banyak sama Tuhan, dia mau memberi banyak juga untuk orang lain. Susah? Iya. Berat? Pasti. Tapi Bapak Ibu, Paulus bilang lagi, ingat satu hal ini. Di Filipi 2 ayat 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Susah? Iya. Tapi ingat, Allah bakal mampuin kamu. Allah yang ngerjain bareng-bareng kamu. Setiap hal yang sulit, setiap perjalanan yang gak mudah, ada Allah di situ. Nah karena itu perlu sekali nempel sama Tuhan. Perlu sekali untuk dekat dengan Dia. Sehingga apa? Sehingga hati ini bisa tetap memberi, tetap bisa mengasihi, memberikan kasih itu sekalipun, walaupun. Itulah seharusnya yang menjadi kehidupan seorang anak Tuhan Bapak Ibu. Memberi meskipun. Bukan memberi kalau. Bukan memberi tapi gitu ya. Tapi memberi sekalipun, meskipun, walaupun. Kalau udah rasain kasih Tuhan, saya percaya bahwa hati itu akan dengan tenang, dengan damai memberi. Walaupun saya juga pas-pasan, walaupun saya juga sebenarnya jengkel. Saya cerita gitu ya. Sempat waktu itu saya naik Grab gitu, saya nunggu Grab lama banget. Dia nunggu tuh muter-muter
3 kali ternyata kelewatan. Udahlah bintang 1 aja, masa dia nggak bisa lihat map gitu. Sampai di mall gitu, mall itu harusnya kan di TP ya kita sebutnya. TP itu kan harusnya naik ke atas tuh Bapak Ibu. Dia stop di pinggir jalan Bapak Ibu. Kemudian dia bilang, udah Mbak. Saya, hah? Udah Pak. Wah makin jengkel saya. Wah ini harus dikasih bintang 1 begitu ya. Tapi dalam perenungan saya, gak apa-apa Jess gitu ya. Kasih bintang 5 gitu. Tuhan, aku nih, wah dengan damai Bapak bilang, Tuhan aku jengkel tapi aku mau coba memberanikan diri keluar dari zona nyaman aku. Mungkin dia punya pergumulan sendiri, mungkin dia nggak tahu dan sebagainya. Jadi pada akhirnya saya tetap kasih bintang 5. So ada banyak hal yang bisa kita lakuin Bapak Ibu hari ini untuk memberi sekalipun dan meskipun. Jangan egois, ingat Tuhan sudah kasih banyak sekali. Jangan hanya minta Tuhan menerangi kita, tapi ayo kita menerangi orang lain. Jangan hanya berdoa minta Tuhan jawab doa kita, tapi mari kita jadi jawaban doa buat orang lain. Mungkin sulit, mungkin khawatir, mungkin nggak bisa takutnya gitu ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, ada Tuhan yang akan mampuin kita. Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. So, selamat memberi, Tuhan memberkati.